Saya setuju banget sama statement Abang tentang hak berpendapat itu bukan berarti hak untuk menghina. Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast Digital Citizenship. Kalau kita bicara soal era digital, rasanya hampir 24 jam hidup kita nggak lepas dari yang namanya scroll media sosial. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok golf di Universitas Internasional Batam akan membahas topik yang sangat krusial untuk ujian akhir semester ini, yaitu untuk kewarganegaraan yang berjudul Cyberbullying dan Etika Bermedia Sosial di Era Digital. Sebelum kita masuk ke obrolan inti, perkenalkan nama saya Mikael Asa. Lalu kita lanjut lagi. Media sosial ini kan udah kita ngasih kebebasan yang banyak banget buat berekspresi. Tapi sayangnya kebebasan ini masih sering disalahgunakan sampai memicu yang namanya cyberbullying. Kenapa sih hal ini makin marak? Oke, mari kita bedah bareng-bareng di podcast ini. Oke, yang pertama saya mau ke anggota kedua dulu, teman saya. Jadi pertanyaannya, batasan antara sekedar bercanda di kolom komentar dengan cyberbullying itu seperti apa sih praktiknya di lapangan? Silakan dilanjut untuk teman saya. Nah, terima kasih Mikalasa. Perkenalkan dulu nama saya Agus Wanto dengan NPM 2532099. Pertanyaan ini bagus banget. Jadi cyberbullying atau perundungan siber ini itu bukan sekadar beda pendapat. Ini adalah bentuk intimidasi, penghinaan, atau ujaran kebencian yang dilakukan secara berulang melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, maupun X. Batasan jelas ketika komentar itu sudah menyerang personal, merendahkan, atau mengancam. Contoh kasus nyatanya itu sering banget kita lihat netizen yang melakukan doxing, yaitu menyebarkan data pribadi seorang tanpa izin atau melontarkan komentar jahat secara massal hanya karena orang tersebut melakukan kesalahan kecil atau punya opini berbeda. Dampaknya ini bahaya banget. Bisa merusak mental korban, memicu depresi parah, sampai pencemaran nama baik. Sayangnya masih banyak yang menganggap ketik-ketik di internet itu sepele, padahal luka terasa di dunia nyata. Oke, terima kasih untuk Agus sudah menjawab dari pertanyaan saya tadi. Wah, jelas ngeri banget ya dampaknya. Nah, kalau kita tarik ke ranah hukum dan etika bernegara, gimana pandangannya untuk teman saya yang lain? Apakah bisa ditolong dijelaskan dari sudut pandang kewarganegaraan? Baiklah, perkenalkan nama saya Stephen Pastrianto dengan NPM 2532045. Tentu menarik sekali poin dari teman kita Agus tadi. Jika kita bedah dari sudut pandang kewarganegaraan, tindakan cyberbullying ini jelas melanggar etika kita sebagai warga negara digital atau digital citizenship. Konsep dasarnya begini, setiap warga negara masing-masing punya hak kebebasan berpendapat. Tapi ingat, hak kita itu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Sebagai warga digital, kita punya kewajiban mematuhi aturan hukum, contoh UU ITE yang mengatur soal larangan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Selain itu, sebagai bangsa Indonesia, kita punya kompas moral yaitu Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara tegas mengajarkan kita untuk memanusiakan manusia, menghina, memfitnah, dan membuli di ruang siber itu sama sekali tidak mencerminkan adab kita sebagai warga negara yang baik. Oke, terima kasih buat teman saya Steven Pastrianto yang sudah menjawab. Tentunya kita setuju banget, hak berpendapat ini bukan berarti hak untuk menghina ya. Lalu pertanyaannya,
apa langkah konkret yang bisa kita lakukan? Saya izin menjawab ya Bang. Perkenalkan, nama saya Stephen Kevin dengan PM 253 2021. Saya setuju banget sama statement Abang tentang hak berpendapat itu bukan berarti hak untuk menghina. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita mulai ya dari diri sendiri. Untuk yang pertama adalah menjadikan sharing sebelum sharing sebagai gaya hidup. Nah, itu maksudnya apa? Jadi maksudnya itu adalah dengan berpikir 2, 3 kali sebelum mengetik komentar. Terus yang kedua, kalau kalian melihat atau menjadi korban cyberbullying, itu jangan ragu manfaatkan fitur blog atau report di media sosial dan simpan buktinya berupa screenshot. Nah, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kita menjadi netizen yang berempati. Nah, jangan lupa untuk penuhi ruang digital dengan konten yang edukatif dan positif, dan ingat juga jejak digital itu abadi dan ketikan kita mencerminkan kualitas jiwa kewarganegaraan kita. Gitu, Bang. Oke, terima kasih buat teman saya Stephen Kevin. Jawabannya sangat luar biasa. Jadi, kesimpulan dari obrolan kita hari ini adalah kemajuan teknologi itu wajib diimbangi dengan kesadaran etika kita juga. Ruang digital adalah fasilitas publik, jadi mari kita jaga agar tetap aman dan inklusif bagi semua orang. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca lebih lanjut, seluruh sumber data, referensi hukum, dan literatur yang kami gunakan dalam podcast ini dapat dilihat pada layar serta di kolom deskripsi video nanti di bawah. Oke, sekian dari pembahasan kami hari ini. Kami dari kelompok Golf, semoga video ini bermanfaat buat membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan beretika. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.